Makrifat Sunan Kalijaga. Merasakan hidayah iman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat Kolbun yang selalu diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa kembali dengan Kolbun. Pada tayangan ini, saya mengangkat tema yaitu tentang Makrifat Sunan Kalijaga dalam mencari hikmah dari iman. Hidayah. Baik sobat Kolbun, semoga hari ini sobat dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan mendapatkan rezeki berlimpah. Amin ya Allah Robbal Alamin. Baik, saya mulai saja kisahnya. Syekh Malaya atau Kanjeng Sunan Kalijaga berkata lemah lembut kepada Kanjeng Sunan Bonang. Sungguh hamba sangat bermatur nuwun, semua nasihat akan saya junjung tinggi, tapi hamba memohon pada guru, mohon agar sekalian dijelaskan tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur atau ruh yang berderajat tinggi, yang sering disebut iman hidayah. Begitu ucapan Kanjeng Sunan Kalijaga, karena di dalam hatinya belum mantap sepenuhnya tentang makna dari iman hidayah tersebut. Hamba harus mantap berserah diri kepada Gusti Allah. Bagaimanakah cara melaksanakan dengan sebenar-benarnya? Hamba mohon dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya sekedar ucapan semata hamba pun mampu mengucapkannya. Hamba takut kalau menemui kesalahan dalam berserah diri, karena menjadikan hamba ibarat asap belaka, tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan. Kanjeng Sunan Kalijaga mengungkapkan rasa yang terpendam, yang ada di dalam dasar hatinya. Kanjeng Sunan Bonang menjawab lembut. Syekh Malaya, benar ucapanmu, pada saat bertapa kau bertemu denganku, yang dimaksud berserah diri ialah selalu ingat perilaku atau pekerjaan, seperti ketika awal mula diciptakan, bukankah itu sama halnya seperti asap? Itu tadi seperti hidayah wening atau petunjuk yang jernih. Serupa dengan iman hidayah, apakah itu nampak dengan sebenarnya? Namun ketahuilah semua tidak dapat diduga sebelum mempunyai kepandaian untuk meraihnya. Kejelasan tentang hidayah, hanya keterangan yang saya percayai, karena keterangan itu berasal dari sabda Gusti Allah. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian berkata, Kanjeng Rama Guru yang bijaksana, hamba mohon dijelaskan. Apakah maksudnya, ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama? Saya mohon petunjuk, tinggal itu yang saya tanyakan yang terakhir kali ini saja. Kanjeng Sunan Bonang bersabda lemah lembut, kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu sendiri, belajarlah kamu tentang mati, selagi kau masih hidup. Caranya bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, dan jangan sampai ketahuan manusia. Sudah habis segala penjelasan yang disampaikan Kanjeng Sunan Bonang, maka beliau segera meninggalkan tempat itu, dari hadapan Sunan Kalijaga, timur laut arah langkah Kanjeng Sunan Bonang yang dituju. Kira-kira baru beberapa langkah berlalu, Syekh Malaya ikut meninggalkan tempat itu, kemudian melanjutkan langkah masuk ke hutan belantara. Raden Mas Sahid menjalankan laku kidang, berbaur dengan kidang menjangan, segala gerak laku kidang ditirunya, kecuali bila ingin tidur, ia mengikuti cara tidur berbalik, tidak seperti tidurnya kidang. Kalau pergi mencari makan mengikuti seperti caranya anak kidang. Bila ada manusia yang mengetahui, para kidang berlari tunggang langgang, Sunan Kalijaga juga ikut berlari kencang jangan sampai ketahuan manusia. Larinya dengan merangkak, seperti larinya kidang, pontang-panting jangan sampai ketinggalan, mengikuti sepak terjang kidang.
Nyata sudah cukup setahun, Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga menjalani laku kidang, bahkan melebihi yang telah ditetapkan. Ketika itu Kanjeng Sunan Bonang bermaksud sholat ke Mekah. Dalam sekejap mata sudah sampai. Setelah sholat segera Sunan Bonang kembali. Kanjeng Sunan Bonang menuju hutan untuk memberitahu Syekh Malaya bahwa laku kidangnya telah selesai. Sesampai di dalam hutan ia melihat kidang sama berlari, sedang anaknya sempoyongan mengikuti. Sunan Bonang ingat dalam hati, kalau wali Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga sedang berlaku seperti anak kidang. Segera ia mendekati gerombolan kidang, barangkali di sana ditemukan Syekh Malaya. Syekh Malaya yang kebetulan sedang berlaku meniru kidang tahu akan didekati gurunya. Beliau ingat pesan gurunya, bahwa dirinya tidak boleh diketahui manusia, gurunya juga manusia, maka ia harus menghindari jangan sampai didekati manusia biarpun oleh gurunya. Larinya tunggang langgang, tanpa memperhitungkan jurang tebing, ditubruknya agar tidak tertangkap, dijaring dan diberi jerat. Kalau kena jerat dapat lolos, kalau kena jaring dapat melompat. Marahlah sang guru Kanjeng Sunan Bonang, bersumpah dalam hatinya, wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau kidang. Bagiku memegang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos, maka yang kasar akan lebih mudah ditangkap. Mustahil akan gagal, begitulah keyakinan Kanjeng Sunan Bonang. Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah menjadi manusia, lebih pantas kalau jadi binatang saja, lanjut ucapan Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang bergerak dengan penuh amarah. Beliau berusaha menciptakan nasi 3 kepal atau genggam. Dalam sekejap tangannya telah siap nasi 3 genggam. Segera ia mundur ancang-ancang siap mengejar kidang Syekh Malaya untuk melemparkan nasi kepal tersebut. Kanjeng Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati. Setelah benar-benar menemukan yang sedang laku kidang, tengah berlari. Segera dilemparnya dengan nasi 1 kepal, tepat mengenai punggungnya. Syekh Malaya agak lambat. Larinya terkena lemparan nasi sekepal. Lalu lemparan yang kedua, mengenai lambungnya, maka jatuh terduduk Syekh Malaya, kemudian dilempar lagi. Nasi 1 kepal yang terakhir, maka saat itu pula Syekh Malaya ingat dan sadar bahwa dia memang sedang melakukan ritual laku kidang tersebut. Teringat hal tersebut, maka kemudian Syekh Malaya pun segera berbakti pada Kanjeng Sunan Bonang. Syekh Malaya berlutut hormat mencium kaki Kanjeng Sunan Bonang. Berkata sang guru Kanjeng Sunan Bonang, anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapat kepandaian yang bersifat hidayatullah, maka naiklah haji, menuju Mekah dengan hati tulus, suci dan ikhlas. Ambillah air Zam-Zam ke Mekah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharapkan berkah syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia. Syekh Malaya berbakti, mencium kaki gurunya dan mohon diri untuk melaksanakan tugas, yaitu segera menuju Mekah. Kanjeng Sunan Bonang lebih dahulu melangkahkan kaki menuju desa Bonang di Tuban. Demikian tadi sedikit yang bisa saya berikan. Semoga semakin bisa mempertebal iman dan Islam kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.